Kembali di Breaking News TV One pemirsa. Mengingat yang terbaru saat ini kuasa hukum dari Baradae, Dea Lipa dan kawan-kawan memang sudah tidak mewakili Baradae, digantikan oleh yang terbaru pemirsa, yakni kalau namanya saya dapat adalah Roni Talapesi. Tapi sebelumnya seperti kita ketahui keluarga Joshua ini juga memberikan respon ya pemirsa terkait kasus tersebut. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ahyar Salmi, Pak. Dalam ilmu pidana atau mungkin dalam kasus hukum yang seperti ini, misalnya ada berganti kuasa hukum ya Pak ya, sebelumnya taruhlah A dengan pernyataan yang seperti ABC seperti itu. Kemudian berganti kuasa hukumnya dengan X dengan pernyataan yang mungkin belum bisa didapatkan. Tapi yang mana kemudian harus dipercaya atau bisa sah secara hukum? Boleh nggak sih berganti pernyataan karena kuasa hukumnya berbeda? Ya udah yang terbaru saja kemudian dipercaya. Ini kekhawatirannya bahwa Baradae nanti dengan kuasa hukum yang baru beda lagi pernyataannya. Seharusnya pernyataan yang berbeda itu ada dari yang bersangkutan, bukan dari pengacara. Tetapi kalau kita lihat dua episode dari Baradae ini tadi, episode yang pertama katakan gitu berbeda dengan yang kedua. Apakah nanti akan ada juga berbeda? Intinya si terdakwa itu dimungkinkan aja, si tersangka ini dimungkinkan saja untuk memperbaiki BAP-nya. Itu Walaupun dimungkinkan. berbeda begitu dengan keterangan Walaupun berbeda, sebelumnya? yang diperbaiki pasti akan berbeda. Tentu nggak akan sama. Kalau buat sama, buat apa akan diperbaiki? Nanti yang akan mengikat itu adalah keterangan di pengadilan. Itulah yang akan dipakai nanti. Oke. Nah tentu kan kalau ada yang mana nanti yang cacatannya yang dipakai, tentu adalah yang terakhir. Oh, Karena dengan buat statement dia terakhir, di BAP yang terakhir, yang ini tentu akan dia kesampingkan. Yang mana poinnya begitu ya? yang dirubah. Oke. Tentu kan ada. Oh, Tentu bahaya. nggak semua juga yang akan dirubah Oke. A sampai Z ya. Tentu ada hal-hal yang mana yang dirubah. Ya. Nah kalau ada ini terjadi perubahan lagi ini menarik juga sebetulnya. Menarik juga ini. Mas Febri, sempat ada kekhawatiran tidak sih keterangan ini berubah mengingat kalau kuasa hukumnya sekarang Barada ini berbeda ya? Baik, kami juga agak sedikit bingung sebetulnya tiba-tiba yang pertama kan mengundurkan diri tanpa alasan. Kemudian Bang Dea Lipa ditunjuk bersama tim untuk menggantikan. Terbukalah pengakuan tersebut. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba dicabut? Itu kan sebuah ikatan perjanjian antara para pihak. Dan pencabutan tersebut agak sedikit ini ya, kenapa tidak ada tulisan tangan? Sedangkan Baradae ini kan ada di dalam sel, apakah di dalam ada komputer, ada materai? Nah ini juga harus dijelaskan, kenapa tidak dipertemukan dulu dengan si penerima kuasa, tiba-tiba ada pencabutan secara sepihak. Ini merupakan juga one prestasi menurut saya. Harapannya sih jangan sampai pencabutan ini ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, itu jangan sampai ada arahan ke sana. Dan juga harapan kami dari pihak Polri juga jangan ada intervensi kepada advokat ketika menjalankan tugasnya. Kita sama-sama penegak hukum. Kita adalah satu bangsa penegak hukum. Kita juga dilindungi Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi jangan merasa punya kepentingan. Kami juga punya kepentingan membela klien. Ini harus dijelaskan juga kenapa tiba-tiba dicabut. Tadi juga sore saya melihat pihak keluarga juga bingung katanya. Tiba-tiba ada pergantian ini, pergantian itu kan. Nah, ini harus dijelaskan betul tidak dari hati nurani daripada Baradae ini untuk mencabut. Karena Baradae ini dari awal saya sampaikan ketika sudah ada penetapan tersangka, Baradae harus dilindungi sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Karena Baradae ini adalah saksi kunci. Nah, terkait nanti BAP misalnya ada yang berubah, ini kan juga harus diteliti. Harapan kami masih konsisten dengan pernyataan dan tulisan sebagaimana permintaan maaf kepada pihak keluarga Brigadir J. Oke. Jangan sampai melenceng dari itu lagi. Nah, ketika misalnya ada perbedaan, ada ini lagi, ada apa? Ini nanti akan menjadi pertanyaan publik juga. Ini harus dijelaskan, diselesaikan kenapa ada pencabutan. Apakah betul keluarga yang menunjuk, apakah betul dari Baradae, atau justru ada pihak lain?
Oke, ditahan dulu Mas Febri. Sekarang kita lihat terlebih dahulu pemirsa, seperti kita ketahui bahwa keluarga Joshua Huta Barat ini merespon motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Pol Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua, pemirsa. Ayah Joshua, Samuel Huta Barat, berharap motif penembakan disampaikan secara transparan ke publik. Motif kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang didalangi atasannya Irjen Verdi Sambo belum terkuak. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal motif penembakan Joshua hanya boleh dikonsumsi orang dewasa membuat heran pihak keluarga. Ayah Joshua, Samuel Huta Barat, meminta aparat membuka secara transparan apa alasan anaknya dibunuh. Samuel juga berharap tim khusus Polri dapat menjalankan perintah Presiden Jokowi untuk membuka kasus penembakan Brigadir J sejujur-jujurnya. Sudah dengan jelas Pak Presiden mengutarakan jangan ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Kan itu instruksi Presiden. Jadi keluarga menerima apapun, misalkan dia membuka silakan. Iya, menerima. Apapun konsekuensi apanya itu. Hasil. Tapi jangan diolah-olah seperti kronologi yang lalu-lalu. Kan yang lalu-lalu diolah tembak-menembak lah gitu kan. Nah itu yang kami minta. Jangan main spekulasi. Kan kabar resmi menyatakan ini menjaga perasaan keluarga di sini maupun keluarga Sambo, ya sama dia juga. Artinya Bapak siap harus transparan, Mas? Harus transparan sesuai dengan instruksi Presiden. Kalau tidak dilakukan berarti membantah perintah Presiden. Saat ini sudah ada 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Irjen Verdi Sambo selaku dalang yang merencanakan dan membuat skenario kasus telah ditahan di Makobrimob. Mantan Kadif Propam itu disangkakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim TV One mengabarkan. Ya, saya rasa pemirsa apa yang disampaikan oleh keluarga Joshua tadi ini sama dengan keinginan masyarakat agar motif tersebut ini disampaikan secara gamblang di publik. Tapi dalam hukum pidana Pak Ahyar, apakah memang harus bisa wajib kemudian motif itu kemudian disampaikan terang benderang atau mungkin juga tidak harus juga? Sesaat lagi ya Pak ya, usai jeda berikut di Breaking News TV One.